Pemirsa, sebuah travel gelap tujuan Rembang, Jawa Tengah terjaring razia di pos pemantauan terpadu di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan pengendara sepeda motor dan warga yang tidak memakai masker digelandang ke posko COVID-19. Sabtu pagi, sebuah travel gelap berpenumpang 10 orang terjaring razia polisi di pos pemantauan terpadu di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari mobil minibus ini didapati 10 orang penumpang yang akan pulang kampung ke Rembang, Jawa Tengah. Ke-10 penumpang yang mengaku sebagai pekerja proyek ini tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan dari Dinas Kesehatan atau puskesmas tempat. Selain melanggar larangan mudik, para pemudik ini juga menyalahi batasan kapasitas penumpang dan mengabaikan aturan jaga jarak. Setelah dilakukan pendataan, minibus ini akhirnya dipaksa putar balik ke daerah asal dan pengemudi diberikan surat tilang. Mau ke Rembang, Pak. Mau ke Rembang? Ya, betul. Terus ngangkut apa tadi? Angkut pekerja proyek. Pekerja proyek berapa orang? 10 orang. Tapi tahu aturannya sebenarnya? Tahu, Pak. Ya. Ya, kita kan di sisi lain cari win-win solution tanpa mengelupakan kemanusiaan. Saya tahu, Pak, pekerja proyek mepet. Sementara di Makassar, Satuan Tugas Amanusa 2 COVID-19 Polda Sulawesi Selatan menangkap puluhan warga yang tidak mentaati aturan pembatasan sosial berskala besar. Para pelanggar aturan PSBB ini didominasi pengendara sepeda motor dan warga yang tidak menggunakan masker saat berada di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kota Makassar. Beberapa pengendara sempat tidak terima diberhentikan dan terlibat adu mulut dengan petugas, namun akhirnya tetap digelandang ke mobil tahanan. Para pelanggar PSBB ini dibawa ke posko Satgas Amanusa 2 COVID-19 untuk dibina dan dimintai menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Langkah tegas ini dilakukan petugas karena masih banyak warga Makassar yang membandel dan melanggar aturan PSBB. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Keberhasilan tim gabungan COVID-19 menekan jumlah kasus positif corona di Jawa Barat mendorong pemerintah provinsi tidak memperpanjang PSBB. PSBB dinilai berhasil mengurangi persebaran corona di Bumi Pasundan. Selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat masih terdapat sejumlah pelanggaran. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat menyimpulkan secara keseluruhan penerapan PSBB berjalan efektif. PSBB Jawa Barat dianggap berhasil menurunkan jumlah kasus positif COVID-19 dari sekitar 40 kasus per hari pada pertengahan April menjadi sekitar 28 kasus per hari pada pekan pertama Mei. Karenanya muncul wacana PSBB tidak akan diperpanjang di Bumi Pasundan. Karena PSBB sekarang alhamdulillah kemarin sebelum PSBB itu hampir 40 kejadian per hari. Setelah adanya PSBB di 2 wilayah seperti halnya di Jabodetabek, Bandung Raya agak menurun. Kemudian setelah PSBB di tingkat kabupaten provinsi ini semakin melambat. Bahkan ada beberapa hari sampai nihil, tidak ada yang kena. Termasuk juga Kabupaten Garut ini saya 16 hari ya tetap seperti itu, tidak ada penambahan. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih akan menunggu hasil evaluasi menyeluruh PSBB di Jawa Barat. Hal yang masih menjadi sorotan adalah transportasi publik, mengingat besarnya potensi penyusupan orang tanpa gejala masuk ke Jawa Barat lewat sektor ini. Tim Liputan iNews melaporkan.